Manado. Set annyeong. Oke. Karena ini podcast pertama kali, jadi mungkin kayak agak kaku-kaku sedikit, Bi. Bagaimana? Asli kaku Asli kaku sekali. It's okay, that's okay. Lebih ke kakunya daripada santainya kayaknya. Produktifnya yang dilihat sih ya. Oke, karena ini pertama kita perkenalan dulu. Di sebelah kanan saya ada Lingga aja. Satu. Oke, skip. Dirahasiakan. Sebelah kiri saya Indah, pacarnya Canyol. pacarnya Canyol. Udah ketebak ya. Jadi kita temanannya udah ada Canyol nih namanya. Oke. Dan saya sendiri di sini yang sebagai Moderator. host. Ada Jan Munyong. Oke, TV. Nah, untuk ini kan episode pertama. Jadi kalau untuk episode pertama pembahasan kita nggak jauh-jauh dulu untuk yang perkenalan K-pop dulu, kayak pertama kali kenal K-pop kapan, pas cinta-cintanya kapan, bucin-bucinnya kapan. Jadi kita lanjut aja karena kita videonya nggak mau lama-lama ya. Lanjut Meki. Oke, hari ini kita ada narasumber. Tadi ada Lingga sama Indah. Oke, pertanyaan pertama langsung aja. Bagaimana awal mula kamu jatuh cinta atau suka dengan K-pop? Dan lagu apa yang pertama kali kamu dengar? Di sebelah kanan dulu. Saya duluan. Sesuai umur. Kan tadi lainnya nggak disebut. Sesuai umur. Sesuai umur ya. Sudah sebutnya. Oni. Saya pertama kali suka Korea itu 2007. Oke, bisa tebak dia kelahiran berapa? 2007. Oke, lagu yang pertama kali kamu dengar? Lagu pertama kali didengar sebenarnya lagu K-drama, K-drama Jang Nara. yang Nara. Yang mana? It's Dramanya. gonna be another Judul dramanya. Nggak ingat Kak, Tapi judul iya dramanya. kayak nggak asing gitu, cuman dapat aku. Oh bukan K-drama itu, kayaknya dia nyanyi gitu. Bukan drama. Bukan drama. Iya, lagunya itu singlenya. Single di sana Selalu pasti sih, pernah Terus juga. saudara Pantas. terus dengar lagunya Mirotic. Mirotic 2007. Bentar, 2007 kira-kira nggak apa-apa ya di situ, kayak 2007 tuh sekolah SD SMP. Jadi ketahuan 2007 nggak kayaknya Iya, bukan nggak apa-apa SD kali ya. Hah? bukan SD kayaknya ada 2007 Bukan SD tapi SMP kayaknya iya. Karena Anda masih SD toh. Oh iya. Pertama kali itu SMP kelas ya, 1 SMP. Lewat mana ya, maksudnya kan 2007 dibayangkan Dari- kan belum baru belum. menuju digitalisasi kan gitu. Masih susah. Masih susah. butut atau Iya. MTV Dari K-pop. teman dia mengenalkan bawa majalah toh. Majalah terus saya lihat ada Jejong, siapa sih? Changmin, terus Changmin yang langsung saya tunjuk. Sesuai Changmin. Oke, cukup sampai di sini. Iya. Sebelah kiri. Terima kasih. kalau untuk pertama kali enggak tahu persis siapa yang kenalkan untuk pertama kali, tapi untuk di gennya kayaknya di gen 2 karena boomingnya lagunya Super Junior Sorry semua 2009 ya. sekitar begitulah. Yang zamannya berapa? Entah kelas berapa itu. Kelas 1 SMP. Kalau 2009. Entah pokoknya entah SMP atau Masih SD. antara itu karena zaman masih celana warna-warni itu Oji. ya Jini. sampai saya masih Ji. punya sampai masih punya warna biar saya Kenapa Ji sekarang tuh Ahmad Saroni ku ingat? kalem tolong kalem Oke. Itu saja. Kembali. Itu deh. Oke, pertanyaan kedua. Apa satu hal yang paling kamu sukai dari dunia K-pop selain musiknya? saya Sebelah kanan dulu. iya sorry Gak apa-apa sih kalau kita mau menjawab. jangan mau mengutamakan yang lebih tua. Selain musiknya. Pasti ganteng dong. Iya, gantengnya, suaranya, dari visualnya otomatis pasti. Terus apa sih yang trainingnya itu? Oh iya, sistem sistem trainingnya. Jadi di situ tuh kita tahu, oh mereka ternyata sedisiplin itu Iya, berlatih jam jam tidurnya. tidurnya. Jam tidurnya sekian.
sebelum menjadi Jadi training ganteng, visual, suara, suara. ya kan suara otomatis toh. Iya. Terus dance, Dance, ya. Dance. kekompakannya juga. Kompak Pertanyaan tambahan, kalau pilih bias itu lihat dari skill suara vokal, skill dance atau visual? Fun fact, tunjuk-tunjuk. tunjuk. Tunjuk-tunjuk dan semua yang kutunjuk itu pasti vokal. Saya tahu. Kayak baru Aura. tunjuk saja deh. Aura. Nah, auranya kayak vokal. Semua yang saya pilih itu ternyata vokalis ya. Tapi Yang maksudnya vokal, beliau dari vokal. pikirannya kayak, oh karena dia vokal jadi Enggak. saya suka. Enggak. Memang kayak otomatis baru sadar, ternyata bias kok yang suka ternyata vokal kayak Iya. gitu. Oke. Bungkus. Bungkus. Silakan pertanyaannya jawabannya. Kalau saya pertama sekali tuh suka dengan suaranya. Suaranya siapa? Yesung. Iya betul. Siapa Iya, sih? harus diakui. Iya sih. Suara Iya. Iya. jauh. Dia itu Ada itu momennya aku ingat, lupa lagunya apa, pokoknya hebat banget sih. Yang dia performnya tuh pas konser itu dia kayak melingkar nih, terus ada partnya di situ ya, lupa kan lagunya apa? ya. Ada- Pokoknya ada- sosialnya tuh. Pokoknya kalau dia Mungkin selama ada ini yang nggak ada obat. tahu, boleh komen. Asik. Nah, iya, boleh Oh, komen. di bawah sini. Apa? Oke. Setelah itu selain dari vokal, Perjuangannya yang pokoknya dia beda perjuangannya betul-betul yang kayak dari nol. Baru tidak instan Ki. Iya. Kan kadang kayak masuk training kayak 1-2 bulan debut. Iya. Dia tidak bertahun-tahun, itu pun kalau debut. Iya sih. intermezzo sekarang ada nggak sih Ada. yang kayak 5 bulan? Ada. Ada. Dia kan dari dulu juga Dulu, kayak Ji. kayak SNSD kan itu dia kayaknya 3 bulan. Terus Chen sama Baekhyun kan cuma Iya, 3 sebentar. bulan. Maksudnya dia kan ya kayak real Iya. betul-betul Iya. idol yang punya bakat. Iya. Bukan yang kayak instan yang kayak ya sekedar nyanyi. Maksudnya agensi nggak bakalan berani kasih debut Iya. kalau memang kayak Dia belum yakin dengan kualitasnya mereka. Bukan cuma kayak bakat nyanyi, dia kayak berlapis-lapis kalau ada bakatnya, entah itu Ada. kayak musik ke alat musik. lainnya satunya makanya. Iyalah. Iya. Jangan istrinya kan katanya. Awas di hujan. Awas di hujan netizen. Tapi mau aku tambahkan Ke. Selain itu yang kalian sebutkan semua tadi itu memasak nggak sih? Mereka cuci piring, memasak, iya. rapi-rapi. Dia tidak Semuanya dia mereka tidak malu, semua. tidak malu kok kerja kasar. Iya. Iya kasar. Karena kan mereka kerja Iya, sama, kalau kerja di dom. sama tim, jadinya udah mesti ini yang memasak, ini yang anu. Kalau di dom kan mereka begitu toh. Sama profesionalnya semua banget. Profesionalnya. Itu sudah yang pertama. Udah ya. Oke. Next. Pertanyaan Selesai, Mi? ketiga. Oh selesai nih? Masih banyak loh, masih Next, ada. next. I say next. Kayak kurang sekali dia. Sedikit sih pertanyaannya. Apa satu lagu yang menurutmu wajib didengarkan oleh orang yang baru kenal K-pop? Yang sekarang ya, maksudnya boleh lagu lama, tapi yang kayak orang sekarang baru. Saya yang terlintas di kepala Iya. ada bidua. Udah ada pisah di kepala aku, jadi saya nggak Terlalu banyak ya. Pokoknya asal ada event itu jangan selalu mau request. beng beng beng. Bukan. Oh, The Boys. The Boys 1 sama 119. Lagunya tuh. oh Rise, Rise 119. Apa? Oh ya, One NCT Oh, Dream. NCT Dream. Bukan. Yang mana itu One? 119. Iya tadi. Paham kita? Dan paham dikit itu artinya. Dan tapi kayaknya enggak deh. Kalau 119 enggak deh. Nggak tahu suka sekali sama itu lagu. Mungkin kalau beng-beng banyak yang memang tahu dia biar bukan Iya. K-pop. Tadi tuh kayak kepikiran Kak juga mau Kak usulkan kok kalau mau yang pertama kali Gangnam Style. Ya, itu tuh semuanya yang tahu itu biar bukan yang K-pop pasti tahu itu. Tapi sekarang juga bagus lagunya Beautiful. NCT yang 2020 kok nggak salah. Yang sebelumnya banyak yang cut. Oh, kenapa? Beautiful. Nggak tahu. Ada itu yang NCT 2020 kok nggak salah. Oh, institut. Ya, ada Sofia. Iya sih. Jadi Untuk kalau artinya itu sih bagus sih artinya. tapi Kayak ini mewek kayak dengar. enggak bias gini tuh kan kita napa in citizen. Bukan ya?
Oke, coba dengar One Night dari NCT Dream. NCT Dream dari Beautiful. Beautiful and One Night das One Night tadi judulnya. NCT. 119. One Night. Oh, Iya. 119. One Night. 119. Oke, next. Sorry. Next. Apa pengalaman paling berkesan yang berkesan? Apa pengalaman paling berkesan yang kamu rasakan sebagai seorang fan K-pop? Kakanan dulu. Paling berkesan. Sekarang sih dapat teman baru. Ya, K-popers. Karena dulu itu saya betul-betul tidak berani untuk mengenal orang lain. saya cut sebentar. Aha. FYI, kita berkumpul di sini karena K-popers. Kita baru kenal hampir 2 tahun ya, 1,5 tahun. Belum 1 tahun. Belum Udah belum 1 2 tahun, tahun. tapi kita udah bikin video kayak gini. Di Kalingga tuh baru mau 1 tahun, kayaknya kita hampir. Enggak, saya juga belum November 1 tahun 2024. kayaknya. Baru 1 tahun. Baru mau 1 tahun semua. Saya belum, kayaknya belum ada setengah Iya, ada belum setengah ada tahun setengah juga tahun. saya. November sama kalian. baru ada. Heeh. Kayaknya baru-baru sekali. Kalau itu di Kalingga. Untuk saya. Nah, itu November, Oktober begitu, Oktober 2024. Kalau Lingga itu kita di event mana tuh dulu itu? Event Ramaya di Yang Ramayan, juga, ah. yang kayak Event Ramayan. bulan berapa itu? Dia pokoknya 2025. 2025 pi memang. Baru-baru Gitu, sekali guys. memang dia. Jadi semudah itu kalau cari teman kalau di K-pop. Pokoknya mau introvert, mau ambivert, mau extrovert, mau berber apa? Langsung. Mau little crazy. Kau kan? Kalau saya mungkin di 2 atau 3 tahun terakhir ini yang berkesannya, karena waktu zaman awal suka K-pop itu lebih ke fans yang YouTube yang tidak terlalu bergaul. Sekarang kayak punya hiburan sendiri lebih produktif juga seperti ini. Ketemu Ya. dengan perempuan-perempuan ini, 2 only ini masuk lebih keras. Oke, next. Oke. Siapa ini yang sebenarnya? Siapa bias utama kamu dan kenapa? Bias utama ya. Pokoknya top begitu. Kim Taeyeon, SNSD. SNSD tidak ada Oh, yang bisa nggak sih bikin 2 versi? Ada Cewek, cowok. cewek ya kali itu. Kalau cewek Kim Taeyeon, kalau cowok siapa? Ya? Dibilang Terlalu Kyungsu. banyak. Kyungsu. Kyungsu. Sebenarnya enggak ada sih Alasannya, karena alasannya. yang laki-laki tetap hampir rata semua kalau bias. Makanya yang paling utama itu bias itu Taeyeon. Jadi yang cowok-cowok itu tuh memang kayak sama aja semua. Sama di cuman yang dekat pilih ini di Oke. Alasannya Alasannya. alasannya Teo. Alasannya Taeyeon. Vokal Tidak nggak ada sih? alasan. Leader Enggak, selain karena dia leader sama dia vokal. Vokalnya pasti mungkin Ah. yang pertama kali kayak Daji juga kayaknya karena saya lihat perjuangannya juga dia jadi leadernya toh. Terus enggak tahu mungkin karena sejauh ini saya enggak dapat karakter yang maksudnya cewek. yang lebih dari Kayak yang dia. didapatkan. I see. Jadi dia di top tidak ada Kalau lagi. Di O itu karena Suka saja. dah is my husband, bisa. bungkus. Nggak bisa dijelaskan tuh. Kalau untuk idol cewek kayaknya tidak ada yang betul-betul bias, tapi yang lebih sering diikuti yang full member saja SNSD. Ya SNSD. Tapi kalau untuk bias pertama, bahas bias pertama yang idol cowok, Yesun. Yesun. oh yes so Yes. Bukan Chanyeol. Bukan. Wah, kalau Sorry. saya juga kalau yang Bukan. pertama itu tuh kalau yang begitu Sorry. saya yang pertama itu Nyuk. pertama kali suka ini. Saya Nyuk. Jadi dia tuh sampai sekarang tidak ada juga gantinya tuh. Apapun itu yang Pokoknya tidak ada, terjadi. tidak ada diganti. Kalau kayak Dio tuh kayak Dio itu Bisa lah kayak digantikan ada sama yang lain. Kalau Enhyo Kalau Enhyo kayak tidak ada. Ancen Saya sebenarnya kembali gitu. sekarang. Alasannya Kalau alasannya vokalnya, Vokalnya dia tuh vokal. cinta sama suara. saya salah satu maksudku kalau pilih kabiat memang kayak pertama itu skillnya Hmm, Gitu. ya. sama skill suara.
skill, sih. termasuk suara, termasuk dance, pokoknya skill apapun gitu sih. Saya tipe orang yang dato nyanyi tapi suka sekali sama penyanyi yang Bagus. melengking sekali suaranya. Pokoknya sampai Iya, memang. kalau diikuti kayak habis ki suara tak. bikin galau kayak ini kalau lagu galau, bikin happy kayak kalau itu tadi aku dengar. Baru sih aku dengar. Oh iya. Oke, stop. Next. Selain Biasmo, siapa lagi bias breakermu yang sering membuatmu oleng? Ong Songwoo. Oh, Imo comeback one by the way. Iya. Iya kan infonya dari dia toh. Betul, makanya kita kalau Om Som udah aku panggil kan Om. Saya juga Ong memang. pelawak dia. The one and only fan. Itu mukanya Pasti kayak yang rugi perlu sekali ditanya. mukanya Purasi itu. Seganteng itu ternyata pelama. Dia bukan ganteng tapi enggak bosan orang lihat. Iya Kan karena ada itu yang ganteng tapi kayak ya apa aja ya dia. namanya Jangan gitu. tolong jangan Sama hujat boleh saya. itu salah. Bagus sih. Udah Tolong kejebak. jangan hujat saya. Menurut Tolong. masing-masing ya. Next. Ngeri kok dihujat. Iya. Next. Masih episode 1 jangan sampai langsung bungkus. Nanti penuh komentarnya jangan. Baru 17 menit tadi kan kayak anggaplah kita mulai di menit ke-5 atau kan Iya karena Oke, next sedikit mami ini nanti kan bisa tambah-tambah lagi. Merch official apa dari idol K-pop kamu yang sudah kamu koleksi? Adakah perintilan K-pop yang ingin miliki tapi belum kesampaian? Kali ini maknya dulu. Iya. Kalau anunya saya Oke. ini yang pertama style. Pertama Habis kali. berapa Ibu? 800-an kayaknya tuh. Oke. Nyala kan? Nggak ada baterainya. Ini anaknya belum dikasih makan. Belum. Terus sudah itu nyusul mini yang kedua. Yang kedua ini dan yang ketiga anaknya nanti baru mau on the way. Limujin guys. Limujin. Paham lah orang suka limujin karena apa? Suaranya Suaranya. bagus, lagu-lagunya kayak Iya, enak sekali. masuk banget di telinga sih, siapapun enak, siapapun bisa Pokoknya dengar. kalau jalan kayak mau dengar si lagunya atau apa mau dibikin dengar lagunya kayak nyampe sekali. Jadi itu FYI buat yang pertama kali tahu K-pop. Jadi K-pop itu banyak sekali genrenya, bukan yang kayak gedebak-gedebuk terus aja ini dengar. Coba dengar Limujin. Tolong dengar lagunya Limujin. Ya kan Saya tahu ada set Limujin 10 cm. Yang mana? 10 cm, Sama 10 saya. cm. sentimeter ya sih. Nah, jadi kan os-osnya kan banyak itu yang dikira aku suka sekali suaranya. Memang sih. Gitu. Padahal pertama saya sebut namanya itu orang bukan Limujin. Limujin. Saya berbulan hampir setahun lebih saya sebut namanya Limujin. Limujin. Back to topik. Merek selanjutnya apa kan Limujin ada. Beli baru tak beli album. Untuk pertama kalinya saya beli album dalam sejarah Indonesia ini. Tanya mas apa album? Canyol. Iya kalau saya tuh memang kayak kalau menurutku ya sebagai fans ya, maksudnya kalau ada dia semua terus dia debut solo wajib sih ada albumnya minimal satu. Hanya Kayak saya di hanya pas EXO, debut itu hanya EXO yang berani-berani terobos Apalah di saya. iya pasti ada yang kayak begitu apalagi kalau duit ada why not kayak begitu. Malah saya. Udah terlalu kayaknya mbaknya yang tertua sekali anunya sejarah. Saya udah ada justru yang barang pertama kali Mas asli yang punya itu albumnya Beyond Ever. iya yang Solo sekarang Day. gitu. Itu sih. Setelah itu nggak ada lagi. Anda hebat. Udah hebat. Anda hebat. Panutan. Dua jempol buat Anda. Jadi kayak sebagai K-popers ya ada jalan masing-masing ya. You want to Nggak spend your masalah money, kalau- or you nggak masalah want kalau to mau save your money kayak gitu. Nggak masalah kalau ada yang mau beli memang perintilan-perintilannya, Iya, ada yang tidak mau it's gitu. okay. Intinya, Beda. oke, next. Ceritakan pengalaman tak terlupakan selama menjadi K-popers. Coba Kedi lagi. Anda mau dulu deh. Cari dulu deh.
kayak antusias banget. Iya. Pengalaman semenjak jadi K-popers kayaknya ya kayak iseng, dibilang gila kayaknya gila, kerja sambil Gila nonton. positif. Positif diterang. Maksudnya gilanya kita nggak bener-bener gila. Ya, kan? Kayak kerja tapi tetap nonton konser keluarganya SM. Oh iya. Saya kerja itu 8 jam, itu HP tetap nonton. Kerja jadi, nonton Bukan jadi. jadi balance ya. Balance. Work life Jadi- balance. Nah, jadi tuh kesimpulannya ini kayak kalau kerja terus itu stres. Tapi kalau diimbangin sama hiburan ini benar-benar jadi Tolong hiburan. jangan tegang. Iya, Tidak boleh tegang. Harus punya hiburan. boleh sih bro lingkungan kerjanya. Dirahasiakan. Oke, sebelah kanan. Apa ada pertanyaannya? Pengalaman jadi K-popers Pengalaman tak terlupakan. pas. Apa ya? Banyak sih. Karena sempat Kak itu berhenti jadi K-popers tahun 2008 ke 2009. Berarti setahun mulai berarti. Karena misalnya nggak ada nih akses untuk mendapatkan Oh, itu, iya. tapi kan dari majalah aja sudah itu Zaman hilang itu, sudah nih zaman puluh-puluh guys. kita cuma dapat dari majalah. Karena zaman dulu ya Nah, susah terus sekali. pasnya 2008 2009 itu stres. Nggak aja yang stres, cuma maksudnya ya nggak ada Ji juga apa ya. Tapi memang sih selama hidupku dari tahun 2007 tuh sampai sekarang kayaknya tuh semuanya tuh bersangkut paut dengan K-pop. Jadi kayak tahun 2008 itu ke 2009 kayak nggak ada yang ku ingat. Oh, ya maksudnya kalau ada kejadian besarnya di situ. Kayak pasti berhubungan dengan K-pop. Jadi kayak 2008 2009 itu kayak tidak ada sesuatu yang kayak lompat kehidupanmu. tiba-tiba 2009 itu mulai gak suka lagi gara-gara Suju sore temanku parfum Mary You. Nyanyi lagu Mary You. Lagu apa Mario? Suju Super Junior. Yang mana itu guys? Don't sing your face okay, I do. Nah, itu intinya itu dari situ mulai dong. Jadi kan dulu tuh duluan Kak suka dengan mereka, dengan DBSK, tapi mereka dulu lebih aktif. Dari situ nih mulai iya deh, muka lagi deh, coba muka lagi deh situ. Mulai muka sukanya. Tapi ada memang momen di mana kalau misalnya tahun ini kita suka tapi tahun tahunnya kayak ada kayak entah jenuh atau apa tuh ya. Iya, kayak biasa-biasa aja gitu. 2019 ke 2020 juga sempat Kak. Kayak biasa-biasa begitu kan. Biasa-biasa. Jadi maksudnya mungkin terlalu sibuk sih sama dunia lain juga begitu, terus kayak maksudnya bisa jadi ya kayak lagi bahagia tak juga di situ, kayak bahagia dengan kehidupan lingkungan kita bagus kan kayak gitu. Jadi kayak merasa sibuk Mungkin juga terlalu fokus kan sama kehidupan yang mana ya, yang realnya saya toh. Ada aku dapat yang berkesan itu 2023. Jadi lama nggak memang tahu NCT Dream tuh, tapi yang nggak gitu banget. 2023 itu ada momen yang kayak down banget Kak. Aku dengar lagunya NCT Dream itu tuh Judulnya yang mana? Tadi Unit. NCT Dream. Oh iya. Bodoh. NCT Dream lagunya NCT Dream. Saya lupa apa judulnya lagunya NCT Dream. Pokoknya mulai dari situ tuh langsung Kak. Jadi si dunia jin sih kenapa kok mesti khawatir jangan begitu. Ya dapat pencerahan sendiri. Dan mungkin mereka yang kasih kembali, misalnya kasih happy kembali. Tahu liriknya atau bagaimana? Kenapa enak? Atau karena kayak biasa itu kan kalau kita lagu Korea kayak dugem banget liriknya tuh. Tapi karena musiknya itu vibe-nya tuh kayak langsung stimulate di otak. Nonton Kak Chillin NCT Dream yang Chillin with NCT Dream. Oh iya. Reality show-nya itu yang saya nonton yang kasih ketawa-ketawa banget Kak, walaupun malamnya nanti menangis sekali lagi. Karena dia memang ada beberapa kontennya yang kayak menghibur banget sih, karena kayak
ke polos apa kan Iya. kayak zaman-zaman kayak masih polos-polosnya semua. Itu jadi pengalaman tentang K-popers yang paling Sudah tadi. Udah. kita Apa iya yang paling kita iya Oh kita iya, iya apa kita pengalaman balikin dulu nih Ah. di hostnya. moderatornya apa pengalaman yang berkesan tentang K-popers. banyak teman. Dia salah satunya yang paling Paling tuh begini. Saya cerita dulu ya sebentar. Iya, nggak apa-apa. Ya 1 menit saya singkat saja. Jadi ada momennya waktu itu kayak sendiri saja. Kayak ada sih temanku, cuman kayak jadi introvert Kak begitu. Jadi kayak susah Kak bicara depan umum, susah Kak berpendapat, terus kayak ilmuku itu saja. Kayak pokoknya tidak produktif lah kayak gitu. Nah, pas ikut yang K-popers begini, ketemu kan sama kalian-kalian semua, terus kita itu kan maksudnya pekerjaannya itu kayak beda-beda bidang. Terus yang kita suka kan beda-beda juga. Terus kita itu kan saling mendengarkan kan, jadi kayak kita sharing tentang hal kayak itu yang journaling-mu, sharing mungkin tentang pekerjaanmu atau kayak POV-mu tentang hidup ini ya maksudnya jangan terlalu stres, mungkin di sekitar saya itu memang kayak selalu ada kadang-kadangnya kayak begitu, jadi kita tahu beberapa bidangnya kayak begitu, terus lebih percaya diri sih kayak begitu. Dulu kayak minim bicara kayak begitu. Kalau sekarang tuh kayak kembali ke dulu kayak waktu itu SMA terus Kak Cegil Kak juga. Waktu kuliah juga Cegil, tapi pas kerja kan kalau kerja kayak lingkungan kan paling teman kerja tentu saja. Untung teman kerja maksudnya beberapa aja pasti yang kita ajak cinta. Kalau saja tipe ke orang yang kalau di tempat kerja kadang itu yang kayak serius sekali, di luar rumah itu yang kayak introvert, tapi ketemu sama yang kayak parah-parah tadi. Ada yang mendengar 2023 mulai tuh di situ mulai kayak entah tiba-tiba saya jadi yang ekstrovert. Intinya sih kayak ada orang yang mendengarkan gitu. Terus responnya itu betul-betul kayak menyimak bagiku, matanya itu eye contact-nya jelas, terus kayak apa yang kita detail yang kita bilang itu dia kayak detail pertanyaannya juga detail kayak begitu sebenarnya. Kalau ada satu yang paling berkesan untuk para ini setiap pendapat bukan cuma antara ini sama anak-anak yang lain. Pokoknya setiap pendapat atau entah itu kadang-kadang ya aku akui kadang-kadang random kadang agak gila tiba-tiba mau bikin ini tapi tidak ada yang menyangka jangan tidak bisa langsung diiyakan dan itu membuatku terharu. Kamsahamnida. Panggil dulu maksudnya selama bisa jadi mampu aja kita dan tidak mengganggu dengan kehidupan kegiatan sehari-hari ya. Diusahakan Dalam hal positif bukannya negatif tenang. Tidak pernah jaring negatifnya kita halus aja dulu sih. boros. Itu guys, masih ku ingat Tuhan. Masih ku ingat Tuhan. Masih ku ingat Tuhan. Iyalah. Tidak menyembah Jeki. Tenang, bukannya yang bersujud berbohong. Next ya. Ini 28 yang akan spesifik biasanya sih karena pada yang ini mau dia pertanyaan terakhir mau dia bertanya atau dia sendiri yang menentukan dia mau sorry hostnya baru training hostnya baru training. oke, ending question ya. Last question. Bagaimana dirimu sebagai seorang K-popers ke depannya? Kenapa? Bagaimana dirimu sebagai K-popers ke depannya? Kayak bakalan jadi K-popers betul atau mungkin kemungkinannya kayak bakalan jenuh atau bakalan berhenti gitu. Terlekat bakalannya bakalan Kalau saya ya terima kasih. Kalau saya kayaknya karena mungkin hampir separuh hidupku itu tentang K-popers. Saya jadi kayaknya harus sulit kalau hidup nanti di depan hatinya. Jadi berharap pasangan itu nanti bisa menerima hobiku, mendukung hobiku dan membersamai hobi. Kayak jadi cowok-cowok yang bisa terima cewek K-popers. K-popers itu loyalnya 100% enggak 1000%. Jadi oke. Nanti Instagramnya dicantumin. Ada nanti Instagram. Oke. Kalau saya buat hidupku di masa depan, tolong dan tolong Thank you,
saya suka jadi fans K-pop deh, itu jadi minta tolong. Karena orang rumah pun ada dilarang. Karena ini saya sudah Iya dikasih sih. lampu hijau. Ya. Ya maksudnya kalau orang tua sudah orang tua sudah mendukung. Jadi kayak kau ucuk-ucuk baru masuk dari kehidupan terus larang-larang. Cut gitu. Walaupun orang tua sebenarnya tidak mendukung tapi tidak melarang. Iya. Baiknya juga. Pokoknya Sama- ya Lebih ke mendukung kayak kesenangan. lebih ignore saya. Lebih baik tidak peduli daripada di komen. ya. Diam aja kayak gitu. Kalau tidak suka Diam. ya, Kayak gitu. menegur harus kayak jangan yang kayak kasar sekali kayak seorang kayak kita pendosa sekali kayak Kayak penyembah begitu. Oke, kalau Kak Vivi, tidaknya tetap harus bagaimana kedepannya sebagai seorang K-popers? atau mau terus jadi calonnya Han. Itu impossible. Ini kita yang realistisnya aja ya. Siapa tahu saya bilang nggak mau jadi, enggak. Kita itu tetap realistis. Nggak bisa kak jadi istrinya Han, nggak bisa. Han stay kids ya, tidak bisa. Jadi mungkin ada calon suami yang sponsor nanti beli tiketnya konser ke sini atau tur ke Korea atau yang lainnya. Mari sini. Kita duduk. Bermusyawarah. Aman. Oke. Sudah? Dan oke, cukup itu dulu. Karena kita itu channel baru ya. Jangan lupa mohon dukungannya dengan cara di like. Comment and Kalau bisa di share juga ke grupnya mungkin ya. Subscribe. Nggak perlu kalau nggak bisa nonton semuanya, diklik aja. Oke, dadah, annyeong.